wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di majelis yang berada di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid At-Taubah. Tentu pesannya adalah kita harus selalu senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dikatakan bertobat itu bukan berarti terus, memang dosa aku kayak banget gitu. Jadi nggak harus kemudian kita dulu pernah melakukan apa. Bahkan Nabi SAW sebagai orang yang maksum, orang yang terjaga dari dosa pun mengajarkan kepada kita, mencontohkan kepada kita setiap hari beristighfar minimal 70 kali sampai 100 kali. Maka kita yang tidak lebih baik dari beliau SAW tentu lebih utama kalau kita beristighfar lebih banyak. Sehingga pesan itulah yang mungkin terdapat pada nama Masjid At-Taubah, di mana dengan kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki diri kita. Apakah memang kita dulu pernah melakukan suatu kesalahan atau tidak? Maka kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap manusia itu, keturunan Adam itu pasti salah, wa khairul khata'in tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah itu menika orang yang bertaubat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kondisi-kondisi atau waktu di mana seorang itu bisa berdoa, dan ini merupakan bantahan atau argumen dari keyakinan sebagian kaum muslimin yang seolah-olah doa itu harus lewat kuburan, harus lewat perantara kuburan, harus lewat petilasan, harus lewat makam-makam orang-orang tertentu yang diyakini memiliki makom dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau panjenengan masih ingat pada pembahasan kitab Aqidah Sufyan Ats-Tsauri, kita tidak boleh mengklaim seseorang itu masuk surga pasti kecuali memang berdasarkan dalil, dan di sana dijelaskan tentang 10 orang yang dijamin masuk surga. Nah, itu kita berani mengklaim. Adapun sisanya orang-orang yang dianggap orang alim, orang baik, orang solih gitu kan, maka tentu kita berharap atau berdoa mereka sebagai ahlul jannah, penghuni surga nanti. Tapi bukan berarti kita memastikan kalau sekarang mereka sudah di tempat terbaik dan kemudian kita nitip dungo, boten-boten. Itu justru bertentangan atau tidak berkesesuaian dengan akidah yang benar. Makanya pembahasan kita kenapa melebar sampai ke urusan berdoa, agar kemudian kita ini menjadi hamba Allah yang terbuka pikirannya, bahwasanya kita nggak perlu bercapek-capek ria, nyewa bis, kemudian datang ke makam ini makam itu untuk meminta-minta gitu kan, berdesak-desakan sedemikian banyak orang gitu, untuk meminta-minta. Tapi Allah sudah membukakan cara, jalan bagaimana kemudian kita bisa berdoa, dan doa itu kemungkinan besar akan dikabulkan. Kita sampai di poin yang ke-24, nggih menika berdoa setelah memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu 23 maaf. Doa ketika bangun malam dan mengatakan doa yang ada tentang apa yang kita pikirkan. Jadi bangun malam kemudian berdoa. Man ta'aro ai istaiqodo, kata Nabi SAW, siapa yang ngelilir atau bangun minal lail pada malam hari, faqala, kemudian berkata di sini maksudnya berzikir atau mengucapkan zikir pujian kepada Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ditambahi alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Jadi la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian tahmid, kemudian tasbih, tahlil, kemudian la haula wa la quwata illa billah 4. Summa qala, kemudian donga. Donganya di sini Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku, au da'an atau doa yang lain, istujibalahu, maka akan diijabai doanya.
Jadi jenengan tinggal memuji Allah begitu bangun nih kok, memuji Allah la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah, kemudian Allahu akbar, kemudian la haula wala quwata illa billah, kemudian mangdonga. Donga kok terserah. Allahumma gfirli ento. Yang kemarin saya ajarkan Allahumma qbi duyunana atau Allahumma qbi daini, ya Allah lunaskan utangku boleh. Atau kemudian Robbi habli minas solihin, mendoakan anak kita agar jadi orang soleh boleh. Atau kemudian mendoakan keluarga kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun boleh. Atau apa aja lah. Atau nek bingung Rabbana atina fid dunya hasanah boleh. Doakan orang tua kita boleh, Robbi firli wali boleh, apapun boleh gitu. Atau doanya Nabi SAW kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pernah didongaaken Nabi dengan doa Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah mang paringi kathah bondone kalih putrane, wa barik ala ma a'taitahu, dan berkahi atas apa yang panjenengan berikan kepada Anas bin Malik. Akhirnya Anas bin Malik itu jadi orang kaya, kemudian anaknya itu tercatat dalam sejarah niku 102 nih mboten klen. Satu orang. Bojone piro mboten ngertos kula. Nah, nek satu seluruh nek mono papat piro Mas? Paling ora selawe lho wong siji. Ya, lumayan toh. Oke. Artinya monggo, jenengan mau pakai doa itu boleh. Mas Rono donga kuwi langsung bojone. Wa aksir auladahu, dan banyaklah anaknya gitu. Bojone bingung iki nek aku ana anak akeh kata aku ora sanggup, berarti kowe meh kawin meneh Mas. Pripun? Baru 2. Nggih. Baru 2 ning nyonya wis tobat. Yang ke-24. Boleh nggih, berarti minta kaya itu boleh, bukan terlarang nggih. Makanya yang dipuji di dalam Al-Qur'an itu bukan orang kayanya, bukan ahli ibadah tok, bukan, tapi rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang dia pintar dagang, pintar bisnis, kerja, usaha apa aja lah gitu. Pokoknya sugih gitu kan. Tapi la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Dia enggak lupa mengingat Allah, enggak lupa sholat gitu loh. Dan perniagaannya, usahanya, bisnisnya, kerjaannya tidak membuat dia lalai dari sholat. Itu orang keren itu sugih ning rajin ibadah. Tapi nek sing wingi tengene masjid bujin niku wis ra duwe kemaki. Luar biasa nek. Pol. 24. Nah, 24 berdoa memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi SAW di tasyahud akhir. Abdullah bin Mas'ud berkata, untuk usolli wa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar ma'ahu. Aku pernah sholat sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Umar bersama beliau. Falamma jalastu, bar sholat aku duduk, bada'tu bisana ala Allah, aku puji Allah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah. Pokoknya mujilah, pujian-pujian ya Allah. Summa shollallahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Summa da'autu li nafsi, barniku saya berdoa untuk awakku dewi. Apa mawon mau jaluk lunas utang, jaluk sehat, jaluk anake soleh, jaluk di omah gitu kan, napa mawon lah gitu kan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar doa si Anas si Abdullah bin Mas'ud, maaf. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, saltu toh, jaluk kowe mesti dikei. Lantaran iku memuji Allah kemudian bersolawat. Saltu toh jaluk ngelak dikabulke. Gitu. Dan ketika saya selalu ulang-ulang ya, kalau kita minta kok randang dikabulke, itu kita bertanya pada diri kita. Jangan-jangan kita belum pantas untuk nerima niku. Jangan-jangan nanti nek kita dikasih, terus kita lali dan masjid, lali sholat, lali ngaji, maka mungkin Allah lebih sayang ke kita nek kita itu mungkin ingin jaluknya mboten niku gitu. Tiket ini mboten niku gitu. Misal jenengan jaluk duit 1 miliar gitu. Mungkin Allah tuh ngerti kok nek nyekel duit 1 miliar kok mlakune jinjit gitu kan. Nek kayak 1 miliar kok mlakune ndangak gitu. Makanya itu sombong itu dosa lain, bahkan dosa yang mengeluarkan setan dari surga itu ya bukan karena bunuh atau karena apa, tapi karena
sombong. Jadi sombong itu dosa besar dalam agama kita gitu. Makanya mungkin Allah sayang sama kita, ben ra sombong lah, wis ben tak ini orang sak miliar tapi sak yuta wae. Alhamdulillah gitu kan. Ya mungkin kurangannya berapa pripun yang 999 juta, insya Allah nanti dikasihkan entah di akhirat, entah lewat anak cucu kita, entah lewat yang lain, entah mungkin kita dikasih sehat, yang mungkin kalau itu ditambah butuh obat segitu gitu. Maka meminta itu pokoknya los mawon, nggak usah kemudian mikir kabulnya kapan, dikabulnya ora, terus bentuknya apa, terus kudu piye, mboten usah, minta aja, mau tinggal minta, mboten ngetokke napa-napa gitu kan. Mboten ngetokke napa-napa, artinya cuma ngomong gitu, dan itu enggak insya Allah enggak capek. Makanya jamaah haji itu ketika di atas Bukit Arafah itu satu kondisi di mana dia ada di tempat yang paling mulia di muka bumi. Kemudian pada saat yang paling mustajab di muka bumi, yaitu antara bar duhur sampai maghrib gitu kan, itu disuruh dongo tok, ngopo mawon. Neng sayangnya kadang itu teman-teman itu nggak persiapan gitu, nggak bawa buku dongo, nggak bawa catatan dongo gitu. Akhirnya begitu sampai situ dongo paling setengah jam, sak jam, ya anggaplah 2 jam, mungkin yo 3 jam, kesel. Akhirnya nyandak HP, ngecek WA, nonton YouTube, ning dhuwur Bukit Arafah, eman-eman gitu. Kalau bisa tuh kalau dengan naik haji gitu kan, sana HP ini pateni rasa durip. Nah, sebelum ke situ nyiapke buku doa dulu, sing kandel dibaca dari awal sampai akhir, waca terus. Atau misal nggak ada yang kandel ya sak madio misal sak menten gitu. Rampung balen meneh, Ngoten. Malah yang makat kaji kapan Mas? Lah niku mang donga. Saestu. Bojo kula niku wonten ras kula pun tonton iki napa jare. Bojo kula niku donga. Bola-bali ngomong kalih kula, "Bi, donga yo ben taun iki munggah kaji." Ya, kula nggih ngono yo. Kula mikirnya kan jenenge wong lanang, wis daftar wis ngantri. Jenenge wong wedok iki pengene pokoke saiki. Ya, pokoke tak iyani ngono timbang rame to. Ya, wis pokoke iya. Terus dhek niku ngabari kula. Ini tak kandhani, apa? Kan adikku loro wedok lho, memang kato tahun iki. Ya alhamdulillah no. Ora kuwi masalahnya. Masalah apa? Masalah aku nek ndonga ki munggah kaji aku kowe ora adikku loro. Sing kabul wong kaya aku ora. Ngoten lho. Jadi donga niku los mawon itu lho. Soal mengke sing kabul kita atau orang lain, alhamdulillah wis ngoten mawon. Nek donga, nek mboten donga terus pripun? Nah, mungkin sing adike ora ngerti nek didongake Mbak Yune gitu. Tapi Mbak Yune niku ndongake. Adike rong kawin, Mbak. Umure wis akeh rong kawin dadi. Mungkin kan didongake Mbak Yune gen mriko terus gen donga dhewe njaluk jodoh sing piye yakne. Ya nggih niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, memang donga, saestu memang donga. Niki yang 25 niki niku sing mau kula critakne. Nggih menika doanya seorang muslim untuk saudaranya muslim yang lain. Ning ora diceritake, dadi meneng-meneng. Rasulullah SAW bersabda, dakwatul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib. Dungane wong Islam ning dulure Islam tapi ora diceritake bi dhahril ghaib. Mustajabatun kabul inda ra'sih. Mustajabatun kabul inda ra'sihi malakun wakalun. Di kepalanya itu ada malaikat yang kemudian diserahkan urusan kepada malaikat itu ya. Kullama da'a li akhihi, ketika dia mendoakan saudaranya bi khair, hal-hal yang baik, qalal malakul muwakkal, maka malaikat yang diserai urusan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan amin walaka misli. Amin, kowe yo entuk kuwi. Ning ngene wau dalam kasus ini saya ya mungkin walaka misli mungkin mboten tahun iki, mungkin tahun ngajeng atau tahun ngajeng melih ya. Nek miturut urutane ONH biasa niku tahun pinten nggih 2030 pinten atau 40 pinten ngoten. Boten mudeng lho. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ragu untuk doakan saudara kita yang saudara kita yang kita tuh nggak usah cerita gitu, nggak usah jadikan status, nggak usah dicerita-cerita gitu. Bahkan ketika kita menghayati hadis niki, bahwasanya walaka mislih, dan engkau akan mendapat yang serupa. Niku enten donga sing nek menurut saya niku luar biasa, dan itu dijelaskan para ulama itu
Itu donga sing wis luar biasa. Kenapa? Karena sing didongake niku wong Islam sing biyen kali sing sakniki, sing pun sedo kali sing tesih gesang. Nah niku cacahe pira Mas Rono? Niku donga sing gaene diwaca khatib Jumat kali ustaz-ustaz umpami kan mimpin doa niku. Niku kan kadang kita sok mikir apa ndak donga sing kuwi mbok yo langsung wae masalah apa urusane apa kadang sok-sokan enten terlintas pikiran ngoten niku. Napa? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ampunilah dosa-dosa orang-orang Islam yang laki-laki dan perempuan. Kemudian orang-orang beriman yang laki-laki dan perempuan. Berarti kan yang depan kan wong Islam, mesti yang Islam kayak kita. Tapi nek sing beriman, itu umat-umat dulu sing beriman kan juga ada yang enggak beragama Islam toh. Nah, kemudian al ahya'i minhum wal amwat, sing urip kali sing pun sedo gitu. Niku udah oke. Terus niki kembali ke hadis niki wala kamisli. Kita mintakan ampun orang sebanyak itu. Anggaplah misal cacahe 300 miliar wong misal. Lah niku dongane balik kabeh kan kita. Cobi. Nah, artinya kita kadang mikir kok dadak ndongake wong kono-kono mbok yo langsung njaluk iki. Seolah-olah gitu, tapi ternyata begitu kita doakan itu niku nek dipeng-pengke niku wonge kan wah banget sampai kita juga enggak ngerti itu orang iman orang Islam yang sudah wafat laki-laki dan perempuan berapa, yang masih hidup berapa gitu kan. Maka ketika kita memahami atau menghayati hadis ini ada kata wala kamisli, kamu juga akan dapat yang sama. Jadi Masya Allah luar biasa. Nggih, ngoten. Makane niku nek ngomongke minta ampun. Tapi ketika kita misal doa ya Allah mangparingi napa kaum muslimin niku hidup yang sehat, makmur, rezeki lancar. Berarti kan balik kabeh. Nah, tinggal diganti gitu. Tinggal diganti napa bunyi inti doane. Nek kaum muslimin laki-laki dan perempuannya orang beriman laki-laki dan perempuan tetap sama gitu kan. Cuman kalau yang di ayat itu kan minta ampun. Nah, ini mau diganti sing liya, minta rezeki, minta sehat, minta nopo lah, minta kebaikan dunia akhirat buat orang-orang beriman, maka yang balik kan kayak biangan. Nah, maka kita harus beramal dengan cerdas ketika membaca dalil itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doa yang cerdas niku ada doa Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika. Ya Allah, berikan kami atas apa semua janji yang Kau berikan kepada nabimu. Ya, coba. Wah, Nabi kan dijanjikan macam-macam, kesejahteraan, kesehatan, kemudian dijanjikan keselamatan dunia akhirat, rezeki segala macam lah, ketenangan, iman gitu kan. Akhirnya kita yuk jaluk sing podo. Jadi orang buatan dirinci jalukin apa? Pokoknya sing podo, sing pernah diucapkan Nabi Muhammad. Ini tentu ngoten niku. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nomor 26. Sekarang niki nggih menika panjenengan sampun melampaui berdoa di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Idza kana Ramadan futihat abwaabur rahmah." Apabila datang Ramadan, pintu-pintu rahmat niku dibuka. Nah, termasuk rahmat itu adalah dikabulkannya doa. Jadi rahmat itu maknanya banyak. Bisa bermakna kasih sayang, bisa bermakna rezeki karunia, bisa bermakna hidayah, bisa bermakna kebaikan Allah, bisa bermakna kesehatan yang diberikan Allah. Semua itu bisa bermakna pokoknya yang baik-baik, karunia Allah yang baik-baik, dari mulai yang kelihatan maupun yang gak kelihatan, dari mulai yang bisa diindra dalam artian dipegang atau yang memang itu dimasukkan ke dalam hati, ya itu semua dalam cakupan kata rahmat. Kemudian wa ghuliqat abwabul jannah, dan kemudian wa ghuliqat abwabul jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa sulsilati syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Nah, nanti kata setan-setan dibelenggu ini banyak yang bertanya kepada para ulama, kenapa kok bulan Ramadan masih banyak orang bermaksiat gitu kan? Karena kalau kita kembali ke hadis ini, seolah-olah setan dibelenggu berarti kudune wong itu gak ada yang bermaksiat. Ternyata masih ada. Jangan ningali TV pas Ramadan itu, pembunuhan yang masih ada, orang mabuk masih ada, kriminalitas masih ada, bandar narkoba yang ditangkap, maling motor Ramadan itu tambah akeh gitu kan, mergo golek THR, mergo ora kerja gitu. Jadi pengen golek THR dhewe gitu kan. Nah, maka para ulama menjelaskan karena yang namanya setan itu minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia, sehingga dalam konteks yang jin sudah dibelenggu, dalam konteks yang manusia sudah muncul. Gampangnya kan orang itu kalau beribadah, bertakwa,
kemudian ngaji, itu setan itu tidak ngajari. Kowe ngene yo, kowe ngono. Kayak tonggomu ban ngene, ban ngono, rasanono dan seterusnya ngongkon gitu kan. Maka orang-orang yang ngaji, yang majelis ilmu, orang-orang yang sholat itu akhirnya dibisiki, nah gitu toh. Tapi wong-wong sing ra tau sholat, ra tau ngaji, bahkan mungkin wajahnya nggak pernah kena air wudhu, nah, setannya ora usah bisiki. Mergone apa? Ya wis otomatis dia berbuat yang sama dengan sing dikarepke setan. Jadi wong aku karepku tuh tak kon nyolong pitik, malah nyolong motor, malah luwe gitu loh. Maka dari situ setan juga nggak perlu bisiki karena dia udah otomatis terprogram dirinya berbuat kemaksiatan tuh, sehingga setan itu nggak usah bisiki gitu. Makanya itu disebut dengan was-was dari golongan manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ke-27 yaitu ketika kaum muslimin berkumpul di majelis zikir. Majelis zikir niki bukan berarti majelis sing kita zikir jamaah boten. Majelis zikir di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikra. Adzikra niku Quran maksudnya. Wa inna lahu lahafidun, dan kami yang kemudian menjaganya. Kemudian dalam Quran surat Al-Jum'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah," kalau panjenengan diceluk, diseru untuk datang sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah wa darul baik, maka buru-buru untuk mendatangi zikir kepada Allah. Nah ini bukan berarti terus dikiran dan masjid boten, tapi maksudnya mendengarkan khotib Jumat. Jadi majelis zikir di sini maksudnya adalah majelis ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boten majelis zikir yang rame-rame niku boten, nggih. Nah, maka Nabi SAW bersabda terkait ini, "Man salaka thariqan yaltamisu lahu fihi ilman." Nah, sapa wong sing mlaku dalam perjalanan itu dia bersungguh-sungguh dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, bakal digampangke ling mlampah dumugi surga. Wa ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekumpulan orang berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah ini menika masjid, kemudian yatluna kitabullah, membaca kitabullah Al-Qur'an, kemudian wa yatadarasunahu bainahum, dan saling belajar, bertadarus. Tadarus di sini bukan berarti cuma baca tok, tapi benar-benar dipelajari isinya nopo, kandungannya nopo. Gampangane nggih pengaosan ngoten lah. Kemudian dikatakan di sini illa, kecuali akan terjadi nopo, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada dirinya yang namanya sakinah, ketenangan. Jadi jenengan niku nek gampangane enten masalah, enten nopo lah problem, maka cara mencari ketenangan setiap hari niku majelis ilmu. Karena dengan majelis ilmu kita kemudian akan diberikan sakinah. Kemudian wa ghasiyatuhumur rahmah, dan wong niku akan di istilahnya ghasiyat niku akan di semacam di biui ya, digerujuk rahmat gitu. Sakinah rahmat. Nah, nikah niku kan mawaddah, sakinah, warahmah ya. Jadi niku pun awalan jane, artinya sebab untuk mendapatkan sakinah dan mawaddah salah satunya nikah. Salah duanya majelis ilmu gitu. Makanya wong nek nikah jane kudune entuk sakinah karo rahmat, tapi kok kompak sak omah ra tau ngaji, nah, akhirnya rame. Nah, makanya niki penting juga, ini asas nek jenengan rumah tangga pengen rame, pengen adem ayem, nah, niku wau. Jadi setelah nikah itu pun cara syarat niku pun syarat awal untuk mendapatkan sakinah dan rahmat. Maka syarat selanjutnya adalah salah satunya majelis ilmu. Kemudian wahafathumul malaikat, kemudian malaikat pun akan mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullah fiman indah, kemudian disebut-sebut di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Jadi mereka akan bercerita ke sesama malaikat, kilo si fulan ngaji, kilo si fulan. Kemudian waman bato'a fi amalihi lam yusri bihi nasabuhu, dan barang siapa yang lambat amalnya maka nasabnya tidak dapat dipercepat. Nah ini yang selalu saya sampaikan ya, bahwasanya kita nggak usah melihat nasab ketika kemudian akhlaknya atau kelakuannya atau amaliyahnya nggak sesuai dengan sunnah.
Makanya saya pernah contohkan ada seorang Habib yang dia karo mabuk gitu kan, terus diseneni karo warga, ngopo kok nyeneni aku ki Habib gitu kan. Maka warganya yo cerdas yang ngaji, ora paten lah Habib, wong Habib kok mendem gitu kan. Padahal nanti ada Habib lain yang cerita gitu kan, katanya ada Kiai Fulan di daerah Madura sana, itu namanya bisa harum setelah meninggal karena datang seorang Habib yang mabuk, kemudian dileboki kamar, dilindungi ben ora dilokke ora diece karo santri-santri ini. Kata Habib sing cerita itu, karena perbuatannya melindungi cucu Nabi, maka namanya harum sampai hari ini. Jadi yaitu tadi berusaha piye corone gitu, menjual kalau enggak keramat kualat. Jenengan nek ra mulyake kualat, jenengan mulyake keramat. Dagangannya kayak gitu. Kok akhirnya dodolan kuburan gitu kan. Terus akhirnya gawe kotak ning ngisor napa maisan. Cemplungi bongkaran nganggo karung sak pirang-pirang. Ini bisnis muter-muter dodolan keramat kali kualat. Makanya di sini Nabi mengingatkan waman bata'a fi amalihi lam yusri bihi nasabu. Sapa sing ketinggalan amal soleh nasabe ra guno. Apalagi sampai dagang kesesatan seperti itu. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poinnya adalah pas majelisan ngeten mau ndonga. Jadi karo majelisan ndonga Pak No. Ya Allah gitu kan. Mang ramekke nika soto cahar nika kajenge kula nggih nek mulih nggih melu nggawa. Ora nggawa soto. Nggawa duit akeh. Nomor 28, berdoa setelah wudu ketika berdoa dengan doa yang maksur. Jadi bar wudu ndonga. Nabi sallallahu bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fa yublighu au yusbihu." Tidak ada seorang pun di antara kami yang berwudu lalu ia sampaikan atau sempurnakan wudunya, al-wudu'a, summa yaqulu, kemudian berkata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, yaitu mengucapkan doa itu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh niki syahadat, illa kecuali futihat lahu abwabul jannah as-samaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Maka tidaklah orang yang mengucapkan itu akan dibukakan untuknya 8 pintu surga dan dia dipersilakan untuk masuk dari mana aja yang dia mau, boleh gitu. Jadi ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan gitu. Kalau yang terkenal ini kan ketika perempuan melakukan 4 hal, sholat pada waktunya, puasa pada bulannya, manut sama suaminya, kemudian menjaga kehormatannya, maka bisa masuk surga dari 8 pintu surga, silakan milih sendiri. Nah, kemudian yang ke-29, ini mungkin menjelang, ini kan bentar lagi Syawal habis, masuk Dzulqa'dah, baru Dzulqa'dah itu Dzulhijjah. Kalau Ramadan 10 malam yang terbaik sepanjang tahun itu ada di 10 akhir Ramadan. Tapi kalau siang, maka yang terbaik adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nggih, ngoten nggih. Jadi siang Ramadan dibanding ke siang 10 awal Dzulhijjah niku lebih baik 10 awal Dzulhijjah. Tapi nek maleme lebih baik malam 10 malam Ramadan yang terakhir khususnya. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamil al-amal sholih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla." Gak ada hari yang mana amal soleh pada hari itu lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla min hadhil ayyam, dari hari-hari ini. Nggih menika napa? Yakni ayyamal asr, yakni hari pertama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah." Ya Rasul, pripun nek dibandingke kalih tiyang ingkang jihad perang membela agama Allah? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fisabilillah." Jihad fisabilillah yo ora luwih apik tinimbang ngamal ten 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi niki konteke si jihad ini di luar 10 awal Dzulhijjah nggih. Nah, artinya kalau jihad ini sebagai amal soleh dilakukan di 10 awal Dzulhijjah niki nggih termasuk berarti jihad yang paling utama gitu kan. Tapi maksudnya ini jihad di luar 10 Dzulhijjah. Maka Nabi SAW mengatakan illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi. Dhek mangkat jihad nggawa awake, artinya mangkat dhewe, kemudian bondone yo digawa dalam rangka untuk membela agama Allah, kemudian lam yarji min dzalika bi syai'. Dhek enggak balik kejaba mung jenenge tok sing tekan omah. Orangnya meninggal, hartanya habis buat bela agama. Kena enek sing ngono kuwi, baru itu kemudian lebih utama tinimbang amal di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sehingga
di 10 awal bulan Dzulhijjah niku amal yang utama niku napa? Mirip kados bulan Ramadan, maca Quran, poso. Termasuk poso niki para ulama sepakat, mayoritasnya sepakat puasa disunahkan dari tanggal 1 sampai 9. Nek 10 enggak, kenapa ayo? Kenapa Mas Rono? 10 enggak? Karena hari raya. Ngoten nggih. Nah, jadi amalnya sama kayak 10 hari terakhir bulan Ramadan kecuali tanggal 10 ya. Pertama, amalnya apa? Puasa. Puasa ulama banyak yang bersepakat 1 sampai 9 itu boleh puasa semuanya. Nah, jenengan ra sanggup digawe oglangan kayak Daud. Nah, 1 poso, 2 enggak, 3 poso, 4 enggak. Nah, niku mboten sanggup, maka jenengan bisa poso 3 hari karena Nabi SAW berpesan kepada Abu Dar poso tiap bulan 3 hari. Jenengan pilih terserah bebas. Nah niku nggih mboten sanggup disikuk Senin Kamis. Nah niku nggih mboten sanggup, misal sibuk, misal repot napa-napa, maka paling mboten pas tanggal 9 niku yang disebut dengan puasa Arafah. Orang yang puasa Arafah akan diampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Paling mboten niku. Jadi puasa, kemudian baca Quran. Kalau bisa menghatamkan, monggo dihatamkan. Kemudian yang ketiga, sodako. Kemudian yang keempat, karena 1 sampai 10 ya, nah nanti ada kurban gitu. Dan semua kebaikan yang biasa jenengan lawan pas Ramadan itu bisa di recall itu kenapa? Diceluk melih, diulangi melih pas tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, tanggal 10 kecuali puasa karena niku hari raya, enggak boleh. Ngoten nggih. Jadi termasuk doa. Nah, doa. Makanya banyak-banyak berdoa pas tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Nabi SAW bersabda yang ke-30 yaitu orang yang banyak berzikir, ahli zikir. Nah ini zikir beneran. Subhanallah, alhamdulillah gitu. Pokoknya mulutnya itu enggak pernah lepas dari zikir gitu kan. Maka Nabi SAW bersabda salah satun la yuraddu du'a'uhum. Ada 3 manusia yang doanya enggak ditolak oleh Allah. Az-zakiru lillahi katsira. Orang yang selalu berzikir kepada Allah banyak, mengingat Allah banyak. Delok kucing wulune kok akeh banget ya. Masya Allah, ini ciptaan Allah yang luar biasa. Ngoten. Jadi aja mung delok kucing ngondol lawuhku. Nesu akhirnya ngoten ini. Ya, bahkan kalau kita ngomong gagas itu. Dan Al-Qur'an itu sampai dikatakan innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu enggak malu untuk ngasih permisalan kepada kita seekor nyamuk. Nah, dipikir-pikir kan nyamuk apa? Nyamuk disebut di Al-Qur'an itu. Faktanya hari ini banyak orang kena demam berdarah. Wong gagah-gagah gede dhuwur cokot nyamuk ya tetap tepar gitu kan. Bahkan ada yang meninggal gitu kan. Meninggal gitu. Wah, dulu kita tahu kan demam berdarah anak kecil gitu kan, SD gitu kan. Sekarang orang gede-gede, bahkan yang tua juga ada meninggal. Anggota dewan juga ada meninggal karena demam berdarah. Maka di Al-Quran pantas kok disebut seperti itu. Makanya Allah tuh selalu mengingatkan jangan sombong. Ya, innallaha la yuhibbul mustakbirin, mutakabbirin gitu kan. Allah enggak senang sama orang-orang yang sombong gitu kan. Karena ya kalau nyamuk aja kalah loh gitu. Ya, kalau nyamuk tak cebles iso, iya yang itu. Dan nanti pas dengan sare cokot gitu, ngerti-ngerti meriang gitu, ngerti-ngerti trombositnya turun, lah wis telat gitu. Ya, maka yang pertama az-zakiru lillahi katsira, orang-orang yang banyak berzikir. Kemudian wa da'watul madlum, dan dakwah atau seruan orang-orang yang terdolimi. Jadi jenengan tersakiti dengan orang lain apakah karena perbuatannya, karena ucapannya, ini sebenarnya momen bukan untuk balas. Momen untuk minta ganti kepada Allah. Jangan dilokke, dibully, dihina, dicaci, diremehke, dianggap sepele gitu kan, dianggap alah hembieh gitu kan. Nah, dongo wis ra apa-apa. Insya Allah enggak lama itu sejarah itu akan terbalik. Wis to, tenan niku. Kula pun bukteke berkali-kali. Ya, maka orang-orang hari ini yang kemudian menganggap remeh kita gitu kan, jangan dibalas dengan perbuatan yang sama. Eman-eman. Walaupun mungkin boleh, tapi eman-eman gitu loh. Kenapa nggak digunakan untuk kemudian meminta yang lebih baik dari cuma sekedar balas gitu? Ya minta ini, minta itu, mintalah apa yang kemudian kita perlu. Kemudian wal imam al-muqsid, yaitu imam yang adil. Imam niku nggak harus kemudian presiden.
Kita semua ini pemimpin, kata Nabi SAW, kullukum ra'in, kamu semua ini pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kamu semua akan dimintai pertanggungjawaban atas yang kamu pimpin. Nah, kalau kita laki-laki, warrajulu ra'in fi ahlihi, dia menjadi pemimpin untuk keluarganya, anak istrinya. Nah, maka adil. Oh, anak nomor 1 rodok nakal, nomor 2 nek tak celuk manut, akhirnya ngekeki sangu akeh sing nomor 2, nomor 1 dikeki sithik, padahal butuhe nomor 1 luwih akeh karena kuliah, sing nomor 2 mungkin tesih SMA. Nah, ini enggak boleh orang tua mempertontonkan ketidakadilan seperti itu. Napa boleh sampai kita menjadi penguasa dalam artian misal lurah, misal camat, bahkan mungkin presiden berbuat sampai enggak adil, kita enggak boleh lagi. Oke, kemudian yang ke-31 ini yang tadi saya singgung, Arafah. Nah, ini menyenangkan ya, Arafah. Nabi SAW bersabda, khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa pada hari Arafah. Dan ini enggak cuma berlaku buat orang naik haji, walaupun tempat dan waktu paling utama di sana, maka pada hari Arafah untuk semua kaum muslimin dimanapun juga sama, banyak-banyak berdoa. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, dan sebaik-baik yang kami ucapkan, aku dan para nabi, kata Nabi SAW, nabi-nabi sebelumku, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam penjelasan para ulama, ini zikir terbaik. Tapi kalau kita punya hajat, panjenengan mau ndonga sumangga. Sama kayak 10 hari terakhir bulan Ramadan, pas malamnya Ibunda Aisyah pernah bertanya, ya Rasul, ketika malam-malam itu adalah malam-malam yang kemungkinan terjadi Lailatul Qadar, apa yang harus aku katakan, aku ucapkan? Kata Nabi SAW, apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kuwi lho dongane. Ning bukan berarti gak boleh berdoa yang lain. Makanya nek panjenengan nyimak imam-imam haram niku 10 malam terakhir niku dongane panjang dan itu ada di dalamnya. Tapi yang lain-lainnya juga ada gitu loh. Maka terkait Arafah bukan berarti kemudian kita nggak boleh berdoa yang lain. Kita boleh berdoa yang lain, tapi kalau misal kita mau mengejar keutamaan, ada keutamaan yaitu zikir atau doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir, nah ini pun pungkasane bab doa dan tempat dan waktunya yang mustajab, ini nomor 31. Maka saya tutup dengan dalil dari Quran ayat 61. Gusti Allah paring pangandikan, atas tabdilunal ladzi huwa adna billadzi huwa khair. Apakah kalian meminta atau mengganti sesuatu, meminta ganti sesuatu yang buruk sebagai ganti dari yang baik? Maksudnya kayak tadi, kita sudah sampaikan, kita sudah pelajari 31 teknis cara waktu supaya doa itu mustajab. Wes ngerti macam-macam itu sampai 31. Kok yojik tetap milih ning kuburan, nitip donga kalih sing ten makam. Maka Allah mengingatkan, atas tabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Apa yo kok ganti pilihan sing apik karo sing elek iki to, gitu. Artinya kalau ada nyun sewu air najis terus ada air susu, kok yo kowe jek ngombe banyu sing najis ini, kenapa enggak minum yang susu ya? Di logika ngoten mawon. Nek enek racun, enek madu, kenapa kok milih diracun tinimbang di madu gitu? Salah. Ngombe madu maksudnya gitu. Nah, ngoten. Jadi orang beriman harusnya pilihannya yang baik. Napa mulai pilihannya kuatah. Niki nek dibabke digeser ten bab makanan, nek babi haram kan enten sapi, enten wedhus, enten kebo, enten rusa, enten ikan segala macam jenisnya, enten nopo, sukeh banget manuk segala macam jenisnya niku boleh dimakan kecuali yang bercakar, bertaring tajam gitu kan. Nah, maka kok yo enek wong malah milih dodolan niku wau, sengsu niku wau. Dan jane ning Solo bakule iki jane yo mung 45 orang gitu. Tapi yo kehebohannya itu bisa mendatangkan anjing sampai bertruk-truk tiap pekan itu luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kok pilih mekaten insyaallah minggu depan nggih ampun boten dugi. Kalau Allah mudahkan nanti kita akan membahas tentang tabaruk pada Habib, Kiai dan makam-makam mereka. Pembahasan sensitif nih. Kalau nek niki ten internet niku sering dibully ngono.
Bumbulian pertama niku pas delok kenapa wong sing bahas ngene iki mesti jenggote dawa siji. Sing keloro dasar Wahabi. Wis pokoknya antara sekilas-sekilas niku ya Allah luar biasa. Padahal niki mesti sampai nganggo dalil, ning nyampe ke alon-alon gitu kan dijelaske gitu. Tapi nggih namine internet gitu. Niku langsung tes. Wabillahi cekap penganten, kirang langkung nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.